Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak-bapak pengurus masjid, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita mengucapkan syukur kepada Allah. Allah masih berikan kita kekuatan iman sehingga walaupun kita ada yang sakit, banyak kegiatan, tapi semua kita kesampingkan untuk duduk di masjid ini menjelang waktu syuruk. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini menjadi sebab mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sedang kesulitan dimudahkan oleh Allah dan dimurahkan rezeki insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan diringankan Allah lisan kita ini bersolawat, kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Nabi Ishaq alaihissalam, Pak, di masa tuanya itu matanya buta. Dan Nabi Ishaq ini punya dua orang anak. Satu namanya Ais, satu namanya Yakub. Tetapi Nabi Ishaq lebih cenderung sayang kepada Ais daripada kepada Yakub. Sedangkan istrinya Rifka lebih sayang kepada Nabi Yakub daripada kepada Ais. Inilah sejarah runtuhnya sebuah rumah tangga, berantamnya adik-beradik di saat orang tua memilih kasih antara anak satu dan anak yang lain. Apa kata Rasulullah, Pak? Jika engkau tidak ingin dibedakan di masa tuamu, jangan membedakan kasih sayang terhadap anak-anakmu. Kadang orang tua ini kesalahannya suka membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Sehingga kalau kita melihat ada orang tua di masa tuanya anaknya kurang sama dia, belum tentu anaknya yang salah. Bisa jadi terjadi seperti ini. Rupanya anak yang dipuja-puji tidak menjadi, anak yang dibenci sukses. Akhirnya anak itu kurang dia sama orang tuanya, Bu. Jadi tidak mutlak anak itu salah, karena sudah lama disampaikan Rasulullah dan sejarah sudah terjadi di masa Nabi Isa alaihissalam. Saya ingat ada bapak-bapak stroke, tidak boleh sama anaknya masuk, Pak, jadi teras rumahnya. Semua orang menghujat anak itu, tapi saya tidak mau menghujatnya. Saya lebih memilih untuk bertanya, kenapa bapaknya tidak boleh masuk ke rumahnya? Bayi saya lagi Ustadz sama ibu saya, ditinggalkannya nikah lagi dia. Tidak pernah menafkahi kami. Tahu-tahu udah stroke dia mau diantar istri mudanya kemari. Salah anak enak, Pak. Jadi tidak bisa juga, Pak. Jadi kalau nampak kita bapak ibu-ibu di masa tuanya agak acuh, nak jangan terkecil hati. Bisa jadi kita yang membangun itu sejak lama. Itu yang banyak terjadi itu, Bu. Yang membuat adik-beradik bertengkar, susah untuk bersilaturahmi di hari raya itu, inilah kadang nih, Pak. Jadi apa kata Nabi Ishaq kepada anak kesayangannya Ais? Wahai Ais, ayah ingin sekali memakan makanan dari hasil masakanmu. Tolong masakkan makanan untuk ayah. Baik ayah, berangkatlah Ais ini, Pak. Rupanya terdengar sama istri Nabi Ishaq. Dipanggilnya anak kesayangannya, Yakub, sini nak, cepat buatkan makanan untuk ayahmu. Kamu pakai baju yang sering dipakai oleh Ais, kamu antarkan makanan kepada ayahmu dan minta doa kepada ayahmu. Jadi disuruh curang, Bu. Karena kan Nabi Ishaq buta nih. Dan istrinya
Di dalam kalimat ini mengatakan minta doa kepada ayah. Nah, inilah penghambat kesuksesan anak selama ini, Bu. Lebih banyak anak minta doa kepada ibu daripada kepada bapak. Untuk masalah duniawi, doa bapak jauh lebih makbul daripada doa ibu. Ini asal mau ujian, ma doain ya ma ya. Ayah nak, papa nak minta doa kata bapak. Ya papa ya juga lah, nampak basa-basi ya Pak. Padahal anak itu kan sebetulnya ayah yang punya, Pak. Dititipkan ke rahim ibu gitu. Jadi kalau untuk kesuksesan duniawinya, melalui sejarah ini ternyata doa ayah sangat ampuh. Bahkan Bu, di zaman Rasulullah ada seorang ayah mencuri di rumah anak laki-lakinya yang sudah menikah. Anak ini melapor ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Panggil ayahmu kemari. Begitu anak itu memanggil ayahnya, turun malaikat Jibril kepada Rasulullah. Wahai Jibril, Rasulullah tanya kepada ayah anak itu, apa yang sebenarnya tersembunyi di hatinya yang tidak dia ungkapkan melalui lisannya. Begitu ayahnya sampai dengan anaknya dalam keadaan ketakutan, Pak, ditanya oleh Rasulullah, betul Bapak mencuri di rumah anak Bapak? Betul ya Rasulullah. Apa yang tersembunyi di hati Bapak tentang anak Bapak ini? Dari kecil dia kubesarkan dengan penuh kasih sayang. Aku rela bekerja menjadi apa saja asal dia bisa makan dan hidup senang. Tapi setelah dia menikah dan sukses ya Rasulullah, dia tidak pernah menafkahi aku. Aku mau minta malu sehingga aku khilaf dan mencuri di rumahnya. Potonglah tanganku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak Pak. Tidak ada ayah yang mencuri di rumah anaknya. Karena anak lelakinya dan harta yang dia miliki adalah milik ayahnya. Itulah sakralnya ya. Datang Bapak ke rumah anak Bapak. Aku suka nengok mobil kau ini, pindahkan ke rumah aku. Pindah Pak. Jadi selama ini anak tuh gara-gara mengamalkan satu hadis saja. Kepada siapa kami berbakti Rasulullah? Ibumu, 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 bapakmu. Banyak anak sekarang kalau ngasih duit hanya ke ibu Pak. Bapak nak dikasih ya Bu. Hari itu sampai saya nampak atuk-atuk bakar dompet Pak. Saya tanya ngapa dibakar dompet itu? Nggak ada gunanya Ustaz. Nggak juga diisi anak saya. Datang anak ini bilang, kan kau dikasih ke ibu, bapak dapat juga Ustaz. Haram, nggak akan dapat, udah percayalah. Sian saya nengok atuk-atuk nih kadang pergi maraton bawa duit 10.000, bocor ban mendorong lah kawan nih. Nggak ada dikasih Pak. Jadi itu yang membuat pincang kesuksesan Pak sekarang ini. Nah, itu tanpa disadari oleh anak-anak, dia nganggap saya sudah bakti sama orang tua saya Ustaz. Padahal dia hanya berbakti kepada ibu. Dia tidak berbakti kepada ayah. Jadi kalau ngasih ibu, bapak kasih juga. Cuman ibu tolonglah janganlah diambil jatah bapak tuh. Udahlah biar aja lah untuk bapak ini. Saya dari ketawa ibu curiga saya Bu. Rasa-rasa terjadi rasanya nih Pak. Nah kemudian begitu sudah masak makanan oleh Nabi Yakub, dipakainya mantel yang sering dipakai ayahnya, dikasihnya makanan ke ayahnya. Ayah, makanannya sudah siap, makanlah. Dipegang ayahnya badannya. Kenapa suara kau seperti Ais Yakub? Ada tahu ayah ini Pak, cuman kok baju nih baju Ais. Sudahlah ayah, makan saja. Doakan aku ayah agar aku memiliki harta dan keturunan yang banyak. Itu doa Nabi Ishak untuk anaknya. Jadinya yang dapat doa itu Nabi Yakub. Dapat kau doa dari ayah nak. Apa yang kau minta? Aku meminta harta dan keturunan yang banyak. Jadi suruh anak minta doa sama bapak kalian. Kalau untuk sukses kan di dunia minta sama bapak. Sudah didoakan itu senang hati ibunda Nabi Yakub. Tidak lama datang Ais Pak. Ayah makanan sudah siap, makanlah. Ada apa dengan kalian ini? Kenapa suara kau seperti Ais Yakub? Aku Ais ayah. Kan sudah dikasih aku makan tadi. Berarti Yakub yang memberikan kau makan ayah. Aku tidak tahu. Kalau begitu doakan aku ayah. Memiliki kekuatan dan pasukan yang besar. Niatnya Bapak ingin balas dendam suatu saat nanti kepada Nabi Yakub. Jadi itu yang membuat anak bertengkar satu sama lain tuh Pak. Kita bilang kompak aja lah kalian nih. Anak tuh tahu dia Pak. Bilang kompak asal apa masalah. Abang saya terus saja dibela Ustaz.
Abang saya tuh Ustaz udah banyak ngabisin harta orang tua, sayang juga orang tua saya sama dia, saya padahal enggak ada. Itu Pak, kita merasa heran saya nengok anak saya nih, padahal udah berdoa saya ke Allah, kita yang mengaburkan doa tuh, kita yang membuat doa itu tidak terkabul, tapi kita tidak sadar Pak. Sempatlah disuruh Bu ya, anak tuh tolong kritiklah kami orang tua nih, mungkin banyak yang diungkapkan ya Pak. Cuman kita selalu merasa orang tua itu selalu benar. Tahu papa daripada kalian lagi, udah tua papa nih, itu terus saja andalan tuh Pak. Jadi Pak ya, mendengar doa yang diminta oleh Ais, ketakutanlah ibunda Nabi Yakub. Yakub, abang kau benci betul sama kau, tinggalkan tempat ini. Tinggallah kau dulu di rumah pamanmu yang bernama Laban. Pergilah kau dari sini. Sambil takut Pak, larilah Nabi Yakub dari rumah supaya jauh dari abangnya. Ada mulai berpisah tuh Pak. Minta izin kepada ayahnya Yakub, dia pergi. Minta maaf Nabi Yakub sudah mencurangi abangnya. Berangkat dia sampai ke tempat pamannya yang bernama Laban. Sampai di rumah pamannya Bu, rupanya pamannya ini punya 2 orang anak. Satu namanya Lia, satu namanya Rahil. Tetapi ada perbedaan yang mencolok dari kedua anak Laban ini. Yang namanya Lia ini sangat-sangat kurang wajahnya Pak. Boleh dibilang tidak akan ada laki-laki yang tertarik lihat dia. Sementara adiknya Rahil memiliki kecantikan yang sangat-sangat luar biasa. Siapapun laki-laki yang tampan pasti akan jatuh cinta kepadanya. Jadi kadang kita ini ada diuji oleh Allah Bu. Ada anak yang cantik, ada anak yang jelek. Kadang di postingnya di Instagram anak yang cantiknya aja terus Bu. Anak ibu berapa orang? 2 Ustaz, yang satu lagi mana? Dia yang moto. Yang moto itulah yang buruk-buruk Pak. Yang cantik terus saja yang diposting. Itu banyak loh. Nanti anak nih sama aja semuanya Ustaz. Kan itulah alasannya Pak. Tapi kenapa anak itu tidak dimunculkan? Memang difotokannya juga, tapi hatinya sedih lah Pak. Malu maknya punya anak dia. Jadi ada 2 perbedaan ya Bu. Yang satu jelek, satu cantik. Apa kata Nabi Yakub? Paman, aku kan akan lama tinggal di sini. Boleh ndak aku menikah dengan Rahil? Jadi dari zaman dulu tuh kecenderungan laki-laki pasti dengan perempuan cantik, perempuan cantik dengan laki-laki tampan Pak. Kalau ada yang bilang saya tidak penting suami itu ganteng Ustaz, yang penting dia soleh bisa membimbing saya ke akhirat. Udahlah Bu, berhentilah ngibur diri itu. Tahu saya penderitaan ibu itu. Mana menyelera Pak, tengok suami malam ngapa pula lah nikah sama dia nih. Biasanya tuh duitnya banyak Bu yang macam itu tuh. Wajah kurang duit banyak Pak, jadi termaafkanlah wajahnya tuh. Karena duit banyak. Atau ada laki-laki bilang, untuk apa istri cantik Ustaz? Saya yang penting dia soleha. Udah. Saya tahu Pak bagaimana sakitnya hati Bapak tuh. Kadang terpaksa lah ramah sama istri orangnya dia Bu ya. Istri kita mau diramahkan tidak enak lah Pak. Akhirnya ramah sama istri orang, tidak dengan istri sendiri. Dari tahun 1 lagi Bu ya. Anak Nabi Adam bertengkar gara-gara apa Pak? Kan merebutkan Iklimah, karena Iklimah berwajah cantik, Labuda berwajah jelek. Sehingga Rasulullah mengatakan, menikahlah kalian dengan yang sekufu. Maksudnya Bapak, selevel Pak. Bapak ganteng, istri cantik. Yang menengah wajahnya menengah pula istrinya. Itu baru aman ya Bu. Istri dapat suami terlalu ganteng, setiap saat di WA-nya suami ya Pak. Baru keluar dari gerbang rumah, udah sampai di mana Bang? Pasal berhenti dulu. Gerbang perumahan baru deh, cok foto lu, foto pula. Kirim. Sampai di kantor, udah sampai ya Bang di kantor. Dia harus cepat dijawab Pak. Kalau enggak berkelahi nanti diulang-ulangnya nelfon tuh. Sampai di kantor udah sampai deh, ajak foto-foto. Tuh yang di hitam-hitam belakang lemari itu apa tuh? Sapu hijau tuh deh. Nah, sama sapu hijau cemburu.
Risau macam itu, itulah resah saya Ustaz macam mana. Nah, itulah akibatnya bukan. Dia memang berwajah jelek, bapaknya kaya raya, maka maulah laki-lakinya ya siksa lah. Itulah apa namanya buah dari yang kita tanam. Nah setelah itu Bu, apa kata pamannya? Kau boleh menikah dengan Rahil, tetapi kau harus bekerja dulu dengan aku selama 6 tahun. Ada syarat untuk mendapatkan anaknya, bekerja 6 tahun. Karena dia punya tujuan untuk menikahi Rahil, maka dia akan bekerja segiat-giatnya karena ingin mendapatkan sesuatu yang sangat dia inginkan. Itu juga kita nih Bu, ada sesuatu yang kita inginkan kepada Allah, besar rasanya, maka kita juga harus mendekat kepada Allah sejadi-jadinya. Asal besar keinginan kita, udah dekati aja Allah sejadi-jadinya. Setelah 6 tahun Bu, apa kata Nabi Yakub? Paman, sudah 6 tahun aku bekerja denganmu, sudah boleh aku menikah dengan Rahil. Nah itulah masalahnya Yakub. Dalam adat kita nih, kalau kakaknya belum nikah, adiknya belum boleh nikah. Kalau kau mau, nikahilah kakaknya dulu. Karena waktu itu masih dibolehkan menikahi 2 orang perempuan bersaudara. Lain dengan Rasulullah, itu yang tidak boleh. Ajaran Rasulullah tidak boleh menikahi 2 perempuan bersaudara. Langsung ngedrop Nabi Yakub Pak. 6 tahun menunggu Bu. Ditunggulah Lia ini nikah. Tidak ada laki-laki yang mau sama dia Pak. Kau nikahi Lia, nanti kerja kau 4 tahun sama aku, baru kau nikah sama Rahil. Langsung ngedrop Nabi Yakub Bu. Terkenang dia, dulu aku mencurangi abang aku, kini kena lah aku jadinya. Mau tidak mau dinikahinya lah Lia. Nikah tanpa cinta, jangankan cinta lagi, rasa iba aja tidak ada Pak. Tapi terpaksa nikah. Kau tidak bisa nikah sama Rahil. Menikahlah dengan Lia tanpa rasa cinta, ternyata berbahaya Pak. Itulah Rasulullah mengatakan Bu, ketika ada seorang perempuan datang, ya Rasulullah, aku sudah punya pilihan, sementara ayahku memaksaku menikah dengan pilihannya. Apa kata Rasulullah? Orang tua tidak berhak menentukan siapa yang menjadi pendamping anaknya. Jadi sekarang kau boleh memilih, kau mau nikah dengan pilihanmu atau dengan pilihan orang tuamu. Mantap dia menjawab Bu, pilihan orang tuaku. Tapi paling tidak ini menjadi pelajaran bagi orang tua di masa depan, bahwa dia tidak boleh memaksakan jodoh kepada anaknya. Nah, itulah pelajarannya Pak, boleh memilih. Karena ternyata Bu, kalau tidak saling mencintai itu efeknya macam Nabi Yakub nih Pak. Dia cuek kepada istri, tapi memang tidak jahat Bu. Tapi acuh dia kepada istrinya. Tidak ada perhatian, tidak ada rasa kasih sayang. Hambarlah pokoknya, itu bahayanya Pak. Jadi kalau ada bapak agak-agak cuek sama ibu, cobalah tanya Bu, abang menyesal tidak menikah sama aku? Mungkin pas saya ceramah nih baru terbuka pikiran ibu, iya ya pantas dia selama nih agak kurang sama aku. Inilah mungkin penyebabnya. Bisa jadi Pak seperti itu. Acuh aja Bu, memang tetap berumah tangga tapi acuh. Ada dulu seorang ulama Bu, ketika dia ditanya, Syekh, apa amalan yang paling ikhlas rasanya yang Syekh lakukan, yang menjadi andalan Syekh nanti di sisi Allah? Jawaban dia bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat. Pedih aku menanggung berumah tangga selama 15 tahun dengan perempuan yang tidak aku cintai sama sekali. Itu andalan dia Pak. Dia rajin ceramah Bu, tiba-tiba ada perempuan jamaah itu yang sangat cinta sama Ustadz nih Pak. Pokoknya saya akan berlaku baik kepada Ustadz, saya akan menjadi istri yang soleha. Nikahlah dia Pak. Rupanya cacat Bu, perempuan nih Pak. Tapi dijaganya perasaan istrinya Pak. Tetap diberinya perhatian, kasih sayang. Nah itulah yang diandalkan dia sampai istri itu meninggal. Karena memang ada penyakit bawaan Pak. 15 tahun dia menikah sama istrinya itu. Nah itulah dianggapnya amalan nanti yang jadi andalan dia di sisi Allah, mendampingi perempuan yang tidak dia cintai. Terbayang tak Pak, berapa beratnya kira-kira yang dihadapi itu Bu.
Ibu lah menikah sama suami yang dah ibu cintai nih. Lama tuh bu, tengok anak tambah sakit hati tengok tengah pala dari dia bentuk anak. Itu memang terjadi pak. Ternyata sejarah tuh berulang bu. Ada kok bapak sedang enak-enak duduk sama saya, ditelepon sama istrinya, bang pulang nyuci, lari pulang pak. Awalnya saya penasaran pak, kenapa kok begitu betul dia sama istrinya. Rupanya saya tengok ya berbeda pak, macam langit dan bumi. Istri itu cantik betul pak. Bapak ini wajah kurang hidup lah lagi bu, itulah sayangnya itu. Karena apa pak? Istrinya itu dapat dia waktu di kampus dengan harta yang dimiliki ayahnya. Nah, bapak laki-laki ini pejabat pak, jadi duit banyak, sehingga mudah dia menaklukkan hatinya. Begitu menikah, bapak meninggal. Awak biasa manja, nak pandai kerja tuh. Dia bukan orang Minang bu, tapi bemarga aja, bukan orang Batak tapi bemarga jadinya. Marganya Panandehan selama ini pak. Tandeh bapaknya dibuatnya bu, jadi ndak ada harta lagi. Habis jual aset bapaknya lagi pak, tanah, ruko itu untuk hidup. Tentu istrinya berkuasa jadinya pak. Awak terlanjur sayang. Apa jadi suruh istrinya tuh berlari dia bu, bayangkan mah. Saya bilang ya udahlah, minta ampun aja kepada Allah. Kita memang salah kata saya. Jadi bapak melakukan hal ini kepada istri, saya tidak menyalahkan lagi, karena saya udah tahu sejarahnya, dapatnya dulu seperti apa. Dan ini syukur nih dia tetap bertahan sama bapak. Sebetul muak hati dia nih, iya Ustaz nak mau dia beranak lagi loh Ustaz. Dia nengok anak itu aja tidak suka dia pak. Nengok anaknya itu aja tidak suka dia. Nah, itu akibatnya bu. Begitu juga yang terjadi dengan Nabi Yakub. Perbedaannya apa? Lia ini walaupun dia kurang wajahnya, tapi rahimnya disuburkan oleh Allah pak. Lahir anak makin cuek Nabi Yakub pak. Jadi Nabi Yakub tuh lahir anak dari Lia bu, makin acuh dia pak. Tidak ada kurang lah perhatiannya, tetapi duit banyak. Kenapa Nabi Yakub duitnya banyak? Karena doa ayahnya. Dia dikasih Allah mukjizat apa bu? Kambing bunting itu dia gosok-gosok perutnya, dia ingin warnanya apa, itu yang keluar. Jadi banyak kambingnya unik pak, dengan harga tinggi. Jadi orang banyak beli. Tidak sama dengan kambing kita kan berapa warna lah pak, kan putih, hitam putih, kuning. Ini terserah apa mau dia bu. Makin lahir anak makin cuek, tapi kebutuhan anak tidak kurang. Dan Lia tahu bahwa Nabi Yakub tidak mencintai dia. Setelah 6 tahun bu, setelah 6 tahun menikah, baru kata Laban, saatnya kau menikah dengan Rahil. Begitu menikah dengan Rahil bu, tumpah ruahlah seluruh kebahagiaan hanya untuk Rahil. Dapat yang di hati pak. Segala perhatian kasih sayang hanya untuk Rahil. Kepada Lia dan anak-anaknya makin kurang. Tetapi ada lagi perbedaannya. Kalau Lia subur, Rahil mandul pak. Sehingga Lia selalu ngejek aku, walaupun buruk anak aku banyak. Kau cantik apa gunanya? Kau tak beranak. Sakit hati Rahil bu. Dikasihnya lah budaknya kepada Nabi Yakub. Ini salah panasnya nih bu. Malah dikasihnya budak untuk diperistri Nabi Yakub alaihissalam. Datanglah Lia, ndaklah mau kalah, dikasihnya pula budak untuk Nabi Yakub. Akhirnya total anak Nabi Yakub dari Lia, dari 2 orang budak itu ada 11 orang. Akhirnya Rahil menemukan cara, tidak boleh panas kepada Lia. Dia minta hanya kepada Allah. Nah, itu lagi bu. Jadi pak, orang-orang payah dapat anak, perbanyak aja minta ampun kepada Allah, Allah akan kasih anak. Karena Allah yang ngomong, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau Allah sudah mengampuni, yursilis sama'u alaikum midrara. Allah turunkan hujan yang lebat dari langit. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah perbanyak harta dan anak-anak. Jadi susah hidup, payah dapat anak, minta kepada Allah.
Ini didatangi juga dokter Pak. Datang dokter bilang makan daging tidur miring kanan anak laki-laki, makan ikan tidur miring kiri anak perempuan. Dalai saya udah menentang dah Ustaz, nak juga mau. Manalah mau Pak. Ke Allah minta tuh, minta ampun kita sejadi-jadinya kepada Allah. Paling tidak dengan minta ampun itu apa kata Rasulullah, akan dimudahkan segala kesulitan. Ucapkan aja terus astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sambil kita berbenah diri Pak. Minta kesabaran ke Allah. Jadi itu yang dilakukan oleh Rahil. Betul-betul sejadi-jadinya hanya minta kepada Allah. Dilepaskannya sakit hati dan bencinya kepada Lia dan budak-budak yang punya anak itu. Dengan banyak dia beristighfar, dilapangkan Allah hatinya. Sampai pada masanya. Jadi begitu sampai pada masanya itu Bu ya. Ingat saya RB Sentano, pengarang buku Kuantum Ikhlas, itu kan 6 tahun tidak dapat anak. Pergi dia ke androlog senior di Jakarta, dicek ternyata istri subur, dia mandul Pak. Yang laki-lakinya yang mandul. Dikasih tahu sama dokter, maaf ya Pak ya, harus saya sampaikan sama Bapak, benih Bapak 0%. Jadi secara medis Bapak tidak bisa punya anak. Begitu dia dengar keputusan itu dalam hatinya, alhamdulillah ya Allah. Akhirnya hamba tahu kenapa hamba tidak bisa punya anak. Nah selanjutnya apa Bu? Banyak-banyak bermohon kepada Allah. Banyak minta ampun. Sudah tuh dibahagiakannya hatinya Bu. Dalam berdoa itu seolah-olah ada anak kecil di rumah itu. Ada suara anak kecil. Dia berlari dengan anak kecil. Dibikinnya hatinya bahagia Pak. Tahu ajaibnya apa Bu? Ketika orang berbaik sangka sama Allah. 3 minggu kemudian Pak, periksa lagi dia kandrolog itu. Naik benihnya 30%. Setahun setelah itu dapat anak dia Pak. Nah, itulah dahsyatnya kekuatan kita berbaik sangka sama Allah. Tidak ada dendam sama orang. Ternyata kita menarik seluruh kebaikan di bumi ini jadinya untuk melayani kita. Nah, begitu dia menyerahkan diri kepada Allah, akhirnya hamillah Rahil Pak. Sekali dapat anak Bu, ndak pula tanggung-tanggung. Paling tampan pula di dunia Pak, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Beberapa tahun kemudian lahir adik Nabi Yusuf, Bunyamin. Tapi waktu melahirkan Bunyamin, Rahil pun meninggal dunia. Jadi 11 dari pihak Lia dan 2 orang budak, 2 orang dari Rahil. Begitu lahir Nabi Yusuf, seluruh perhatian seorang ayah hanya jatuh kepada Yusuf. Nah, itulah mulai membedakan kasih sayang balik Pak. Dulu Nabi Ishak beda kasih sayang, sekarang Nabi Yakub. Sayang total kepada Nabi Yusuf, semua perhatian tertumpah kepada Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf pun di usia dia sekitar 7 tahun bermimpilah dia Pak. Ini yang diceritakan Allah dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 4. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar wa ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, di dalam mimpiku aku melihat ada 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Langsung menggigil Nabi Yakub Pak. Artinya apa? Nabi Yakub sadar kalaulah mimpi bersujud, otomatis ini permintaan maaf yang teramat sangat kepada Nabi Yusuf. Akan ada peristiwa yang sangat besar. Makanya kata Nabi Yakub di ayat berikutnya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan sampai kau dekat dan saudara-saudaramu tahu tentang hal ini, karena mereka akan membuat tipu daya kepadamu. Itulah akhirnya berdenyutlah jantung Nabi Yakub jadinya Bu. Akibat apa? Membedakan kasih sayang. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Kemudian Pak, rupanya 11 bersaudara ini kompaklah dia Bu. Kalian terasa enggak selama ini bapak hanya sayang sama Yusuf? Sama kita enggak? Kita kurang diperhatikan. Jadi ada rencana enggak Bang? Ada, kita harus singkirkan Yusuf. Itulah bertengkar adik-beradik itu jadi. Makanya kata Allah Bu, surat Yusuf ini, nahnu nakussu alaika ahsanul qasas. Cerita paling baik di dalam Al-Quran. Karena apa? Banyak pelajaran hidup Pak yang membuat adik-beradik bertengkar, yang membuat tali permusuhan itu tidak putus.
Itulah karena turun-temurun membeda-bedakan kasih sayang. Banyak pelajarannya jadi jangan menikah dengan orang yang tidak kita cintai. Itu kan udah dikasih pelajaran tuh Pak. Akhirnya apa kata mereka? Kita bujuk ayah, pura-pura kita bawa main Yusuf nih. Nanti kita buang dia, jangan kita bunuh dia. Kalau kita bunuh dia cepat betul dia merasakan penderitaannya habis. Kita menderita bertahun-tahun. Kita singkirkan aja dia biar jadi gelandangan dia. Oke, setuju. Siapa nanti yang membujuk ayah? Biar aku yang membujuk. Itulah sinetron pertama di dunia. Melobi Nabi Yakub. Ayah, kami ini ingin pula membawa Yusuf ini jalan-jalan ayah. Kasihan juga dia di rumah terus. Memang dia senang sama ayah. Tapi kami sebagai abang-abangnya ini inginlah membawa dia bermain. Oh, enggak bisa, kata Nabi Yakub. Kalau kalian enggak pulang, enggak masalah. Tapi kalau Yusuf jangan kalian bawa. Sempat kalian lengah nanti diterkam serigala dia. Ayah, kami ini udah matang nih ayah. Enggak ada takut kami dengan binatang-binatang buas tuh. Terus dibujuk-bujuk Nabi Yakub Pak. Berulang-ulang akhirnya lemah juga jadi. Makanya membujuk orang itu tidak bisa sekali Pak. Ulang terus. Akhirnya lunak sendiri dia. Tembok aja yang keras kena tetesan air hujan aja lama-lama bolong Pak. Jadi kalau sudah Pak Haji ini kami masjid sedang membangun. Kalau ada rezeki Pak Haji. Oh saya tidak bisa datang besok balik Pak Haji. Mana tahu kemarin Pak Haji nak tertarik. Dia gini masalah Pak Haji. Saya tidak senang kalau dia jadi pengurus. Dia gini pula Pak Haji. Terus bujuk. Harus berulang-ulang Pak. Tidak bisa sekali ya. Kalau Pak Haji nak mau gimana lagi. Tidak bisa datang besok balik. Aku selagi dia jadi pengurus untuk ke masjid pun tidak mau aku. Ya itu tidak masalah Pak Haji. Yang penting kan ada untuk Pak Haji apa di akhirat Pak Haji nanti. Tidak mau saya. Datang besok balik. Muak aku nengok kau nih tulis harus ulang-ulang Mbak, tidak bisa. Memang pasti akan terjadi yang seperti itu. Nah begitu berhasil dibembujuk, dibawanya lah Nabi Yusuf kecil ini Pak sampai di perbatasan Yordan. Buka baju kau Yusuf. Ngapa bang buka baju kau? Nah inilah kadang Pak, kalau ada bapak ibu dibenci oleh saudara padahal tidak ada masalah rasanya Pak. Inilah masalahnya. Ada kecemburuan. Ngapa bang? Buka aja baju kau. Akhirnya dibuka oleh Nabi Yusuf. Kau masuk dalam ember nih. Dimasukkan orang itu ke sumur Pak. Sumur itu ada tepiannya. Disitulah tegak menunggu menangis-nangis. Kau bayar penderitaan kami ya. Selama ini kau disayang sama orang tua. Diangkat ke atas. Sembelih binatang itu. Serakkan darahnya ke bajunya. Mulailah mereka sinetron kedua Pak. Menangis-nangis di depan Nabi Yakub. Ayah minta maaf kami ayah. Rupanya betul kata kau ayah. Kami lengah. Yusuf diterkam oleh serigala. Ini baju Yusuf ayah. Disitulah menangis sejadi-jadinya Nabi Yakub Pak. Mudah-mudahan keburukan kalian dibalas oleh Allah kata Nabi Yakub. Menangis sejak itu siang dan malam non-stop sampai buta pula mata Nabi Yakub. Karena kesedihan yang teramat sangat Pak, buta mata Nabi Yakub. Adalah seorang musafir pas dia mau mengambil air di sumur itu bergantunglah Nabi Yusuf. Kok berat nih terus ditarik sampai di atas. Hadzal gulam, ini pemuda. Kenapa? Yuran tuh apa kata Zulaiha? Yusuf, keluarlah engkau, berjalanlah engkau di antara mereka. Keluar Nabi Yusuf Bu. Itu kalau difilmkan tuh Bu ya, kipas dari depan tuh Pak, jadi ya gini-gini lah orang Nabi Yusuf. Nggak sadar mak-mak rempong nih lagi Bu, ngiris tangan ya Pak. Nggak sadar udah luka-luka tangan. Berapa kira-kira ketampanan Nabi Yusuf Pak? Dia nggak nyangka kami ratu, wajar kau jatuh cinta betul sama Yusuf nih. Ini malaikat nih ratu, ini bukan manusia. Di situ tulah mereka berniat ingin memperkosa Nabi Yusuf. Kalau kau tidak mau melayani kami Yusuf, akan kami buat cerita kau telah mengganggu kami. Tapi kalau kau mau melayani kami bebaskan engkau. Akhir Nabi Yusuf lebih memilih untuk dipenjara Pak, daripada harus melayani mereka.
Dipenjaralah Nabi Yusuf dari umur 15 tahun tanpa kesalahan sampai umur 27 tahun. Nah, itu 12 tahun di dalam penjara, diterima Nabi Yusuf takdir tuh Pak. Tidak pernah dia mengeluh Bu. Jadi kalau orang-orang baik kena musibah seperti itu, terima aja takdir Allah tuh. Jangan khawatir. Jangan kita buat status lah di WA lagi. Ingat ya Allah tuh tidak tidur. Itu terus statusnya tuh Pak. Jadi Bu, di usia Nabi Yusuf ke 27 tahun, raja bermimpi ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Kumpulkan orang istana, kalian ada yang tahu enggak arti mimpi ini? Rupanya ada yang 2 orang pernah dipenjara, di dalam penjara satu sel sama Nabi Yusuf. Dia pernah menceritakan mimpinya ke Nabi Yusuf, Pak. Aku mimpi di kepalaku ini ada roti, kemudian burung mematuk kepalaku, makanan itu di kepalaku. Yang satu lagi aku mimpi menuangkan teko ke dalam gelas. Kata Nabi Yusuf, aku tahu arti mimpi kalian, tapi kalian dengar dulu ceramah aku. Dikasih lah Pak tentang tauhidan. Dan mulai diangkat, dan mulai dikasih kisi-kisi tentang ketauhidan. Akhirnya setelah Nabi Yusuf ceramahi, baru kata Nabi Yusuf, kau yang dipatuk roti di atas kepala, kau akan dihukum mati. Yang menuangkan teko dalam gelas, kau akan jadi orang kepercayaan raja. Jadi yang jadi kepercayaan raja ini ingat ya langsung, raja ada satu orang dulu satu sel sama aku di penjara yang bisa menakwil mimpi. Siapa? Yusuf. Yusuf anak angkatku. Iya raja. Langsung raja ke penjara Pak. Yusuf, kau masih ingat dengan aku? Ingat raja. Yusuf, aku ada bermimpi. Ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Sedikit pun tidak ada dendam Nabi Yusuf. Dibantunya menakwil mimpi itu. Akan datang 7 tahun masa subur aja. Jadi kita selagi subur nih banyak-banyak kita menanam karena akan datang 7 tahun masa paceklik. Jadi ketika masa paceklik tiba, kita bisa menikmati makanan tanpa harus kita kesusahan mencari bahan makanan. Sempat kita tuh Bu, udahlah orang memenjarakan kita tanpa sebab tuh dia minta tolong Pak. Mati lah situ, aku enggak tahu. Tolonglah Bang, enggak bisa. Aku sibuk. Enggak akan mau kita mengungkapkan arti itu. Itulah yang diajarkan Nabi Yusuf Bu. Jangan pendendam. Sementara kita di Indonesia ini maaf-maaf tuh Pak, tipu daya aja Pak. Di mulut saling memaafkan, hati tetap saling benci. Makanya tidak ada kita ini yang sukses mendapatkan akhlak pemaaf itu Pak. Karena hati yang dinilai Allah. Maaf tuh Bu, asal katanya afu. Arti afu itu menghapus tanpa jejak. Ini kadang udah ibu maafkan dia Bu. Udah tapi asal nampak muka sakit aja hati aku. Jula-jula dia terakhir kan tidak bayar dia tuh. Ibu yang numbuk jadi. Akhirnya banyak yang terungkap jadinya Pak. Nah itu yang susah tuh. Jadi kita tuh dianjurkan apa Bu? Orang yang udah rajin sholat jangan pendendam. Maka akhlak paling tinggi Ibu, berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Itu yang muslim sejati itu Pak. Orang buat buruk sama kita, kita buat baik sama dia. Baru berhasil sholat dan puasa kita ini Pak. Nah setelah itu Bu, apa kata Nabi Yusuf? Kalau kau percaya dengan aku raja, angkat aku jadi bendahara negeri ini. Akan kuatur semua strateginya, karena aku memiliki kemampuan untuk itu. Nah ini yang kedua Bu. Kalau kita punya kemampuan, promosikan diri kita. Kan Rasulullah bilang Pak, jangan beri jabatan kepada orang yang meminta. Tapi kalau kita mampu, ajukan diri. Itu yang bagus tuh kalau kita mampu. Nampak memang orangnya suka melayani masyarakat, suka dia Pak, apapun kesibuk urusan masyarakat suka dia langsung angkat jadi RW. Orang rajin ke masjid, sering apa masjid, angkat dia jadi pengurus. Kadang pengurus masjid di Pekanbaru nih Bu, yang tidak pernah ke masjid Pak. Cuman dia banyak duit. Dialah yang diangkat orang jadi ketua masjid. Ke masjid tidak pernah. Udah lama saya ceramah di tempat itu, yang mana ketua masjid nih kata saya. Itulah Ustaz, tidak pernah ke masjid. Cuman dia banyak duit mau maju jadi anggota dewan. Jadi jadi ketua masjid. Waktu pemilihan Ustaz dibawanya geng-geng dia ke masjid untuk milih dia. Orang macam itu yang dipilih Pak. Jamaah ngalah aja malam tuh Ustaz. Tidak ada yang milih dia, banyak yang pulang. Tentu dia menang. Itu jadinya Pak, yang macam itu yang tidak boleh. Saya ingat Bu, ada pengurus masjid di Pekanbaru nih sendirian.
20 tahun lamanya dia ngurus masjid tuh Pak. Dia azan, dia iqamat, dia imam. Dan masyarakat percaya betul sama dia Pak. Tidak ada pengurus lain. Selesai sama dia masjid tuh. Nah, karena dia memang orang yang hobi melayani orang. Misalnya yang jadi RW, yang jadi RT. Memang kita salut dengan ketokohannya. Ada di Simpang 3 nih Pak. Waktu dia ngundang warga, seramai-ramai warga datang Pak. Heran saya. Biasanya banyak orang di masyarakat ini tidak hadir semua. Tapi kok bisa hadir semua. Saya tanya sama RT-nya. Kok bisa Pak RT? Masyarakat ini tidak ada yang berhalangan hadir semua loh Pak. Hadir semua. Saya tuh Ustadz sama warga nih saya betul-betul pelayan. Ngurus KTP, dia duduk aja di rumah, gak usah pergi. Saya yang menjemput, saya yang ke kantor lurah, saya yang ngurus semua, nanti saya kasih ke dia. Cuman saya minta kalau ada acara warga tolong datang. Apa nak mau orang Pak? Memang dilayani ya masyarakat tuh. Ini datang ke rumah. Kalau nanda tangan nih, beli uang cap nih, kadang cap dah habis pula nih. Ada payah kita tuh Pak. Sengajalah yang bantalan cap yang udah kau kabur tuh Pak. Kabur Pak, kabur. Ini ada sikit perhatian. Tahu ada bantal cap baru tuh Pak. Itu misalnya, itu kan sebetulnya ada terjadi di dunia nyata. Pandai-pandai saya aja tuh Pak. Asli mana lah ada. Tapi kalau Bapak ketawa macam ini agak-agak sengsi kan. Rasa-rasa ada dekat-dekat sini. Nah kemudian Bapak Ibu, diuruslah oleh Nabi Yusuf Pak. Selesai Bu ditanam semuanya, mana-mana negeri itu yang subur. Begitu masa paceklik, masyarakat bisa mengambil, memanfaatkan makanan. Jadi paslah antri, jauh-jauh datang Pak. Abang-abangnya Pak, nampak oleh Nabi Yusuf. Abang-abang aku nih. Dipanggilnya, itu yang 11 ini. Datang 11-nya. Cuman 11 orang kan adik-beradik. Ada satu lagi tinggal di rumah. Siapa namanya? Bunyamin. Sini karung kalian biar aku isi. Tidak ada dendam sedikit pun Pak. Sempat bapak tuh, kena kalian sama aku. Aku siksa kalian di sini. Itulah contoh itu yang membuat Rasulullah itu sabar Pak. Makanya Allah menceritakan ini kepada Rasulullah. Itulah salah satu ayat yang membuat Rasulullah termotivasi memiliki kesabaran tinggi itu Pak. Nabi Yusuf langsung Bu yang memasukkan makanan ke karung saudara-saudara itu Pak. Jadi kalau ada orang Bu ya, kita misal di kantor camat, terus ada tetangga kita berurusan sama kita, janganlah kita sok profesional ikut antri ya Pak ya. Karena nih kita yang mana dulu didulukan, muak orang nengok kita tuh Pak. Paling tidak Bapak pulang aja biar saya uruskan. Yang dia tolong-menolong macam itu tidak bisa dihapuskan Pak. Memang wajar lah Bu, kita kenal. Tentu ditolong, dimudahkan gitu ya Bu ya. Nah itu yang dilakukan Nabi Yusuf ke saudara-saudaranya. Tetap dibantunya. Jangan terlalu profesional. Saya pernah kena sama tukang jahit Bu. Dia duduk sama saya. Lagi jahit baju orang Pak. Datang kawannya. Bang tolong jahit kain bang. Langsung dibukanya kain orang nih Pak, dijahitkan janganlah baju kau ini pulang. Saya nasihatilah dia, tidak boleh macam itu Pak. Kita itu mana yang dahulu harus kita dahulukan. Itu yang profesional Bapak. Salah lah saya nih Ustaz ya, salah lah. Orang udah terjanji kita nih mau kapan siapnya. Bapak dulu kan kawan Bapak, walaupun kawan. Ya loh Ustaz berubahlah saya nih. Besoknya saya mau motong kaki celana Pak. Pak, tolong jahit potong kaki celana Pak. Ingat kaji semalam Ustaz. Mana yang dulu kita dulu kan. Ini saya sedang kerja nih ya. Pening malah saya. Kena saya. Memang tidak bisa macam itu rupanya Pak. Memang nolong kawan itu memang ya pasti dibantu. Nah sudah diisi Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf? Kalau tidak kalian bawa besok adik kalian tidak boleh lagi ngambil bahan makanan kalau ini habis. Akhirnya baliklah ceritalah ke Nabi Yakub. Ayah, bendahara Mesir itu baik ayah. Cuman itulah katanya kalau besok datang lagi udah habis makanan ini harus bawa adik ayah. Bawalah adik kalian. Tapi ingat, Allah yang akan menjaga dia. Beda nih, Allah yang menjaga dia. Begitu udah habis bahan makanan datang ke sana.
Semua saudaranya sudah berkumpul. Nabi Yusuf pas memasukkan ke karung adiknya, dikasihnya emas di dalam bak. Sudah terisi semuanya. Nah, pulanglah kalian. Begitu pulang langsung kata Nabi, tunggu dulu, aku kehilangan emas. Ada enggak kalian yang ngambil? Kalau ada kami ngambil, jadikan dia budak. Kami tinggalkan dia di sini. Rupa dapat di karung Bunyamin. Ini adik kalian ternyata mencuri. Aku tahan dia di sini. Menangislah yang 11 tuh Bu, di jalan dia. Dulu kita Yusuf kita gini karena sekarang kena lah Bunyamin. Pokok kena prank, ini prank pertama Pak. Di prank oleh Nabi Yusuf. Sampai mereka ke rumah, ayah gawat ayah, Bunyamin mencuri ayah. Tapi ayahnya tenang karena sudah menyerahkannya kepada Allah. Akhirnya kata sebulan kemudian, coba kalian datang lagi ke sana. Datang lagi ke situ. Kami ingin jumpa sama adik kami Tuhan. Alangkah kagetnya mereka melihat ternyata Bunyamin dengan baju yang sangat bagus Pak. Bukankah kau menjadikannya budak? Kata Nabi Yusuf, coba perhatikan wajah aku Bang. Ingat enggak kalian memasukkan anak kecil ke dalam sumur beberapa tahun yang lalu? Perhatikan, oh Yusuf, minta maaf kami Yusuf, kami betul-betul menyesal. Kalian enggak salah Bang, iblis yang telah merusak hati kita. Itulah pemaafnya Nabi Yusuf alaihissalam. Bawalah ayah dan ibu kalian Lia kemari, tinggallah di sini. Begitu Nabi Yakub datang, mata sudah langsung bisa melihat Pak, karena digosokkan baju Nabi Yusuf ke mukanya. Begitu sampai di sana, Nabi Yusuf sedang duduk di singgasana, sujudlah saudaranya yang 11 ini dan bapak dan ibunya. Setelah itu kata Nabi Yusuf, jangan sujud kepadaku ayah ibu, naiklah ke singgasanaku. Jadi itulah endingnya Pak ya. Kita menjelang lebaran ibu, punyalah hati yang pemaaf. Jangan sampai kita pendendam. Kalau ada yang belum kita maafkan, paling tidak jaga jarak dengan dia supaya hati kita tidak rusak. Makanya tidak selamanya Bu, berpisah dari saudara kandung itu merupakan pemutus silaturahmi. Kalau dekat justru akan menambah mudarat, mungkin menjaga jarak jauh lebih baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.